Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hari datang. Bagi segera jiwamu, bagi Ketua Panitia Workshop mengenal bertani sebagai langkah awal menuju pembelajaran PAUD yang menyenangkan bagi kepala dan guru PAUD Sekolah Didik Rawano. Bapak Korwilcam Didik Rawano yang saya hormati, Bapak narasumber yang saya hormati segenap panitia Didik pada kesempatan kali ini, ya. Yang saya hormati juga Pak Terus selaku, ya kan, ini dengan semuanya bisa bertambah wawasannya berkaitan dengan deep learning. Nah, deep learning itu tulisannya itu priwe, DRP ya, ya. Itu sama saja dengan istilahnya maksudnya deep ya, deep. Ya itu masih kan sisi misalkan, makanya deep learning ini adalah pembelajaran secara mendalam, ya kan? Sebenarnya bahasa yang kita terlebih dahulu, marilah rekan-rekan semuanya kita buka acara pada pagi hari ini dengan lafal basmalah teriring. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah hadirin kita tundukkan sejenak untuk memohon semoga kegiatan hari ini diridhoi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya silakan nanti simak baik-baik dari narasi utamanya Bapak. Sekarang saya mau tanya dulu tentang deep learning ya. Sebelum deep learning pernah nggak? Kita sudah menikah belum? Sudah. Pernah apa nggak? Dulu yang sekarang jadi suaminya ya, saatnya masih muda, kedip-kedip kejuran apa enggak? Apa yang didapatkan dari sekolah yang membuat Anda merasa semangat berangkat ke sekolah? Ini zamannya masih PAUD dulu ya. PAUD apa enggak dulu? Enggak ya? Masih. Terus berikutnya lagi pasal 11. Terus kayak hakim bayar pasalnya kayak banget ya. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 SD memenuhi ketentuan berusia 7 tahun. Jadi bahasa SD ini kan masalahnya biasanya dari TK kan sangat gambar ya. Untuk melihat gambarnya temannya, ini kira-kira kurang apa sampaikan, pernah apa enggak? Ya, itu kan termasuk untuk memikirkan rasa terhadap teman juga, dan juga meningkatkan keterampilan berbicara. Jangan juga pendidikan sendiri. Ada nilai agama, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Ini untuk standar pada jenjang ya, yaitu anak usia dini. Nilai agama, paling tidak anak sudah bisa apa? Ya, mari orang doa lah ya. Orang kata Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau sekolahnya masing-masing. Kayak gitu ya. Ada bangun pagi,
kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Anak jika tidur cepat, maka bangunnya akan bangun pagi. Yang menyebabkan tidurnya malam itu apa anak-anak biasanya? Bagi guru agama Lahon, lebih ketua guru agama sini. If I have many mistake, I hope you can forgive me. Yes, yeah. Yes, no, ya. Dan juga jangan sungkan-sungkan ya rekan-rekan semuanya jika ada kegiatan ataupun apa kayak gitu ya. Misalkan nomor HP saya juga sudah ada pada yang bisa sampaikan. Akhir kata wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung saja ke materi yang kedua. Tapi sebelumnya mungkin untuk peregangan dulu ya, biar tambah semangat lagi. Ya, suaranya di. Ya, oke, yuk. Ikuti perintah saya, siap? Oke, ikuti perintah saya yang kanan. Oke, pegang kepalanya. Sekali lagi pegang telinganya. Sekali lagi pegang matanya. Sekali lagi. Sap-sap dagunya. Sap-sap dagu. Dagu. Dagunya di atas apa di bawah? Dagunya di atas apa di bawah? Tabuk 2. Tabuk 3. Tabuk 4. Tabuk 5. Tabuk dulu. Baik, tak lupa ketua PKG. Apa namanya, Bu? Ceria. Sama seperti kaos ya? Kayaknya jembatan untuk silaturahmi. Dan mohon jadi growth mindset ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Nah ini, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu, ya jalan keluarnya banyak. Halo, siapa yang punya masalah? Ya, jadi masalah kita yang sedikit ini, insya Allah jalan keluarnya banyak. Kita masih punya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha menyelesaikan masalah. Ingat, kalau Anda merasa sulit, merasa kesulitan, itu menunjukkan kalau otak gitu. Nah, itu sudah membuli. Kalau begitu, kalau dalam konteks akreditasi, Bu, identifikasi masalah. Tanya dulu, kenapa botolnya nggak bisa dibuka? Gitu. Pasti jawabannya ini seret, Bu, atau ini terkunci, Bu. Oh, berarti anak sudah tahu masalahnya tuh. Gitu. Kenapa banyak gembes? Kenapa bocor? Ini Allah itu bersama prasangka hambanya. Itu kalau dalam hadis qudsi. Hambanya berprasangka baik, insya Allah hasilnya baik. Hambanya berprasangka buruk, ya itu yang panjenengan dapatkan. Itu kalau dalam hadis qudsi, Bapak Ibu. Ya, nih pola pikir kita akan menentukan tindakan. Saya pernah baca buku 3. Yang pertama ada buku namanya The Script. Yang pertama growth mindset, yang kedua fixed mindset. Halo? Kalau ini namanya PPT, apa? PPT. Diulangi? Pola pikir tetap. Kalau ini namanya PPB. Apa, Bu? Pola pikir bertumbuh. Tumbuh ke atas gimana sampai? Ya, jadi tugas kita sekarang mengubah PPT menjadi PPB.
Alah, jangan-jangan begitu. Kayak tadi guru PAUD yang saya ceritakan pertama itu. Alah, jangan-jangan Pak Ruswanto orangnya susah. Ya, engko nek aku ditakoni ora teyeng, ya detail begitu. Itu begitu. Ya, ini. Nah, ini namanya kekhawatiran. Kekhawatiran di dalam apa menghadapi tantangan, kesulitan. Sering nggak panjenengan melakukan itu? Optimisme yang tinggi, ayo pasti kamu bisa, masya Allah, gitu. Dikasih pujian-pujian, ayo dikit lagi, pasti kamu bisa, ayo dikit lagi, kamu berhasil, masya Allah, gitu. Terima kasih ya, sudah menjadi anak yang pantang menyerah. Nah begitu. Tolong ya. Ya, jadi besok masya Allah, terima kasih ya sudah menjadi anak yang pantang menyerah, sudah menjadi anak yang sabar, gitu. Kasih pujian terakhir. Bener kan, bisa kan bulannya ngedorongin manuk. Nah itu menunjukkan cara guru yang sudah memiliki growth mindset. Jadi kalau guru sudah growth mindset, dia akan positif terus. Yang senang memotivasi anaknya, ayo coba dulu, ayo coba lagi, pasti kamu bisa, gitu. Ya, ayo anak soleha, begitu. Ya, jangan cuma cantik. Ya, itu. Nah, kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, berikan pujian prosesnya ini, dipuji terus, didorong, dimotivasi, ya, dan lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPW, perbedaannya ketika menghadapi penuh. Jadi tuh kan, masya Allah berhasil kan? Bila aku bertanya Allah ada di mana, Dia pun berkata aku dekat saja. Allah senantiasa dekat pada hamba-Nya. Kita coba lihat kenapa harus ada pembelajaran mendalam, latar belakangnya apa sih, kemudian pengertiannya apa, dan kemudian kerangkanya seperti apa. Nah, nanti implementasi di dalam pembelajaran seperti apa, ya. Baru kemudian penutup. Ini Bapak Ibu yang nanti akan coba kita belajar bersama. Dan saya pesan untuk belajar ini nggak cukup sekali, ya. Jadi harus diulang-ulang. Aku butuh ilmu, gitu. Bukan karena aku butuh nilai. Ya, selama ini kan kita yang dikejar kan nilai. Ya, nih. Terus kemudian nih polanya, ini pola pengalaman saya beberapa kali visit ya. Ketika guru PAUD menyediakan 4 ragam main, ini dipilih apa berurutan. Anak itu merasakan manfaatnya. Ya, yang relevan, yang berhubungan dengan kehidupannya. Nanti keterampilan anak jadi lebih baik. Anak bisa memahami kehidupannya, ya. Nih, dan mampu membangun pengetahuan baru, menghubung-hubungkan, ya. Ini dan juga menerapkan ke dalam kehidupan nyata. Maka nanti ada istilah apa? Pembelajaran mendalam itu harus memahami, tahapannya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu tahapan pendekatan pembelajaran mendalam. Kita baru bicara prinsip, ya. Nih. Tapi karena ternyata antrinya panjang, akhirnya saya masuk warung dan saya makan bakwan. Tapi yang ditentukan adalah TP-nya dulu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membacanya. Halo. AB kita ambil TP-nya yang anak mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah, setelah kita ambil TP, kita otomatis kan di atasnya ya Pak, tadi apa ya? Nanti dalam kegiatan pembelajarannya, apakah boleh sama atau mungkin lebih diringankan? Disesuaikan. Itu yang baik. Cukup dulu ya Bu? Ya cukup. Oke. Cara membacanya begini Bu.
Yang pertama kita lihat dulu. Ini ATP untuk 3 sampai dengan 6 tahun. Oke? Jadi artinya ini boleh diambil siapa aja, Bu. Mau SPS, KB. Yang kedua. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah kami menentukan tujuan yang akan diambil untuk membuat PPM, begitu. Ya. Apakah kita itu membuat prosem, kemudian kita buat RPPM untuk mempermudah. Misalnya tujuan yang ini sudah pernah saya berikan misalkan di minggu ke-1. Nah, di situ sudah terlihat. Oke, kita kembali lihat dulu ke TP ya, TP ini. Nah, contoh nih ya. Nah, kita yang sederhana saja ya, biar nanti punya gambaran. Dengan Bu Syahbu ada hal yang belum tuntas ya. Kecuali besok begini Bu, ya sudah besok implementasi PPM ya, khusus gawe PPM tok udah. Pasti dari awal sampai penilaian selesai. Kalau sehari. Tapi kalau hari ini siap ya. Jangan selalu kalau ada yang mudah kenapa harus sulit? By proses ya. Nah, insya Allah nanti saatnya teman-teman akan bisa memahami itu. Jadi pembelajarannya akan lebih bermakna karena kita tahu prosesnya. Siap? Oke. Tepuk semangat. Oke. Es krim. Selamat menikmati. Baik, terima kasih, itu saja dari pagi hingga sore hari. Barangkali ada hal yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah di waktu dan tempat yang lebih baik lagi untuk terus belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih mengenal deep learning sebagai langkah awal menuju pembelajaran PAUD yang menyenangkan bagi kepala dan guru PAUD sekoordinasi didik Rawalo dengan tema dengan